Halo sahabatku semuanya, kembali lagi pada channel Great Film. Pada video kali ini kita akan membahas film Pele Bird of Legend. Film ini menceritakan kisah nyata tentang seorang remaja berumur 17 tahun yang berhasil memenangkan pertandingan sepak bola pada tahun 1958. Dan ia berhasil kembali memperkenalkan gaya jingga sebagai bagian dari Brazil. Berkat dirinya juga, Brazil memenangkan Piala Dunia pertama kali pada tahun 1958. Wow, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pertandingan sepak bola tahun 1958. Brazil melawan Uni Soviet. Dijelaskan bahwa di pertandingan terakhir tahun 1950, Brazil kalah, yang membuat negara hancur. Bahkan ada beberapa penggemar Brazil bunuh diri dengan melompat dari tingkat atas tugu. Di tahun 1958, di Stadion Ullevi, Edson Nascimento adalah pemain termuda yang pernah bermain di turnamen. Edson yang nantinya dikenal dengan nama Pele memasuki lapangan. Sekarang ia berada di tengah-tengah 50.000 penonton yang berteriak menyambut dirinya. Cerita kembali ke 8 tahun yang lalu, 16 Juli 1950, di Bauru, Brazil. Kita diperlihatkan dengan seorang anak yang semangat menyemir sepatu. Tiba sesaat, ia pun tergoda untuk bermain bola setelah diajak oleh teman-temannya. Anak yang bernama Diko tersebut ikut membuat bola dan bermain bersama. Saling ngoper, sempat tersangkut, bola jatuh ke atas atap lalu kembali berguling dan mengganggu warga. 4 sekawan itu diusir. Tidak puas dengan hal itu, lalu dikejar dan lari. Namun masih asyik dengan permainannya. Hingga di perjalanan, Zoka mengganggu oper-oper bola. Zoka dijeburkan ke dalam air. Tidak terima, Zoka pun usil melempar lumpur ke arah Diko. Akhirnya mereka asyik dalam bermain lempar lumpur. Di rumah, Diko dan adiknya yang bernama Zoka diinterogasi oleh ibunya. Ayah mereka baru pulang, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Diko memberi alasan tapi Zoka malah keceplosan yang membuat kuping mereka ditarik oleh ibu dan menyuruh untuk kembali menyemir sepatu. Diko mengeluh karena sebentar lagi pertandingan sepak bola. Bukan Diko namanya jika tidak bandel. Maka saat pertandingan sepak bola dunia dimulai, ia beserta 3 temannya mengintip dari atas genteng. Sedangkan di bawah sudah ada sebuah radio dan begitu banyak orang mendengarkan pertandingan sepak bola. Di awal pertandingan, Brazil dan lawan mencetak gol 1-1. Namun, di babak berikutnya Brazil tertinggal 2-1. Dan di peluit terakhir, Brazil dinyatakan kalah. Semua penggemar menumpahkan air mata. Tidak terkecuali Diko juga ayahnya. Saat hendak pulang, Diko menemui ayahnya dan berjanji bahwa ia akan memenangkan Piala Dunia untuk Brazil. Diko ikut ibu bekerja. Hari itu, ia mengepel lantai bersama ibunya. Saat itu, sang ibu bercerita tentang bola. Karena bola juga, ia dan ayah Diko bertemu dan menikah. Ayahnya mahir bermain bola, bahkan memasukkan bola ke gawang 5 kali dengan kepalanya. Tapi, ketika ayahnya mengalami cedera lutut, ayahnya ditinggal begitu saja tanpa asuransi. Inilah salah satu alasan ibu Diko menyuruhnya untuk bersekolah. Seketika ibu Diko dipanggil oleh tuan rumah. Diko pun ditinggal dan membereskan pekerjaan. Karena sedari tadi Diko merasa tergiur dengan makanan yang ada di atas meja, ia pun menggunakan kesempatan kepergian ibunya itu untuk mengambil makanan. Tiba-tiba anak tuan rumah pulang. Mereka membahas tentang turnamen dan cara mereka bermain seperti idola mereka. Salah satu dari mereka menyebut dirinya seperti Mazola. Mendengar hal itu, refleks Diko ikut menimpal. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin seperti Pele. Anak tuan rumah kebingungan, siapa Pele? Dan Diko menjawab, kiper Vesco. Anak tuan rumah serta teman-temannya menertawakan Diko. Namanya bukan Pele, tapi Bile. Di saat pulang, karena bermasalah dengan tuan rumah, Diko mengambil sebuah kertas yang berisi tentang informasi turnamen. Besoknya, dia memberitahu 3 temannya untuk ikut turnamen tersebut.
Yuri menjahitkan mereka baju tim dengan tangan. Kainnya ia dapat dari spray ibunya. Tim Diko bermain dengan baik hingga mereka akan melawan dengan tim Kings. Karena tidak memiliki sepatu, pun diejek dengan sebutan orang-orang tanpa sepatu. Maka Diko dan teman-temannya pun mencari cara agar dapat menghasilkan dan membeli sepatu tersebut. Saat inilah rencana gila dimulai. Mereka mencuri kacang, lalu dikejar karena ketahuan. Namun mereka lolos, tapi jelas ini bukan akhir. Saat Diko dan teman-temannya menjual kacang hasil curian, tuan muda dan timnya datang untuk mengejek mereka. Di situ ia memanggil Diko dengan sebutan Peli. Karena tidak terima, Diko pun menamparnya dan perkelahian pun terjadi. Hal itu dilihat oleh ayah Diko. Di rumah, Diko kembali diinterogasi oleh ibunya karena terluka. Diko pun mengatakan bahwa ia dipukul oleh gurunya. Merasa tidak diterima, ibu Diko pun ingin menjumpai sang guru. Diko mulai panik, takut ketahuan. Beruntung ayahnya mengambil alih untuk bertemu dengan sang guru. Dan ibunya tetap bekerja. Di perjalanan, ayah Diko menceritakan tentang masa kecilnya yang tidak jauh berbeda dengan Diko. Ayahnya memberi nasihat bahwa jika kita ingin bermain secara profesional, maka kita tidak perlu malu siapa diri kita. Di lapangan turnamen, salah seorang teman Diko membawakan beberapa sepatu hasil dari menjual kacang curian kemarin. Sepatu itu sangat besar hingga membuat mereka harus mengikatnya dengan kuat. Pertandingan pun dimulai. The Kings yang dipimpin oleh Josh Altavini melawan orang-orang tanpa sepatu yang dipimpin oleh Kapten Peli. Pada hari itu juga, hadirlah Waldemar de Brito sebagai pelegenda sepak bola. Anggota kepramukaan untuk klub sepak bola Santos. Babak pertama, tim Diko kalah 0-6. Akhirnya, ia melihat ayahnya yang juga berdiri di barisan penonton. Ia pun teringat sesuatu. Untuk bermain secara profesional, kita tidak perlu malu siapa kita. Diko pun melepaskan sepatu besar yang menghambatnya dalam bermain. Teman-temannya pun ikut memperlihatkan siapa jati diri mereka tanpa perlu takut diejek. Maka, mereka bermain dengan baik. Gol pertama dipimpin oleh Diko. Tim Diko mulai mengejar ketertinggalan. Meski pada akhirnya tim Diko kalah dengan skor 5-6. Tapi tim Diko berhasil membuat takjub seluruh penonton. Bahkan merekalah yang diajak berfoto, bukan tim The Kings. Seluruh isi lapangan menyuruh nama Pele, Pele. Maka hari itu Diko pun dikenal sebagai Pele. Selesai pertandingan, pemilik kacang yang tim Diko curi pun datang mencari mereka. Menyadari hal itu, Diko dan teman-temannya pun berlari. Di tengah hujan lebat, masing-masing mereka menyelamatkan diri. Hingga seketika, Tiago terpeleset. Diko membantunya bangun dan bersembunyi di gua kecil samping sungai. Tapi, tiba-tiba tanah mulai longsor. Diko berhasil keluar, namun Tiago terjebak di dalam tanah. Diko berteriak meminta tolong. Pemilik kacang yang melihat itu membantu Diko. Sayang, Tiago sudah tidak bernyawa. Di rumah, Diko mengakui kesalahannya yang mencuri kacang untuk membeli sepatu bola. Ia pun sangat menyesali perbuatannya itu. Sedangkan sang ibu hanya bisa menyimak dalam sedihnya dan menenangkan Diko. Sepulang sekolah, Diko pun ikut ayahnya bekerja di klinik. Di sana ia membersihkan air seni. Melihat ayahnya yang harus mengatasi WC tersumbat, sepulang dari sana Diko kelihatan marah. Setelah tragedi longsor yang membuat Tiago mati, tampaknya Diko menjauhkan dirinya dari bola. Ia tidak peduli saat ayahnya mempertunjukkan permainan bola. Dan juga tidak peduli saat Yuri dan temannya bermain bola. Hingga suatu ketika, Diko tergoda menendang saat melihat ayahnya tidak berhasil memasukkan mangga ke dalam tong. Mulai saat itu,
Diko belajar teknik bermain bersama ayahnya. Ia terus mencoba hingga pada umurnya yang ke-15, ibu Diko membawa Waldemar de Brito melihat langsung cara Diko bermain bola dengan sebuah mangga. Maka hari itu juga Diko ikut Tuan Waldemar de Brito untuk menjadi salah satu anggota kelompok sepak bola Santos. Di tempat pelatih Santos, Diko dilarang untuk menggunakan teknik primitif yang selama ini ia pelajari. Setelah evaluasi, mereka dibagikan kepada beberapa kelompok. Ada tim pro, tim junior, dan yang terakhir tim yang termuda. Diko masuk ke dalam daftar nama tim termuda. Diko selalu kalah di mata pelatihnya. Namun ia tidak tinggal diam. Bahkan Diko berlatih malam-malam. Namun sayang, Diko tidak pernah dapat mencetak gol dengan aturan teknik yang diajarkan oleh pelatihnya. Hingga ia merasa tidak sama seperti mereka dan memutuskan. Waldemar de Brito melihat hal itu. Ia menyusul Diko. Di sana ia bercerita tentang teknik jingga yang dimiliki Diko dan pelatih tidak suka itu. Ternyata mereka hanya tidak ingin kalah jika menggunakan teknik jingga dalam pertandingan nantinya. Semua dimulai di awal abad ke-16. Portugis tiba di Brazil membawa budak Afrika. Tapi persatuan kaum Afrika begitu kuat, banyak yang melarikan diri ke hutan. Untuk melindungi diri, para budak pelarian tersebut memanggil seorang jingga, penemu capoeira, seni bela diri berperang. Ketika perbudakan akhirnya dihapuskan, para capoeiristas keluar dari hutan. Ia membuat bela diri capoeira dilarang di seluruh negeri. Melalui sepak bola, mereka melihat cara sempurna untuk berlatih jingga yang bertahan selama ini. Teknik jingga tersalurkan. Dan tidak lama, jingga berevolusi. Disesuaikan menjadi ciri khas kita. Itulah irama Brazil. Tapi di Piala Dunia tahun 1950, teknik jingga yang paling kami percaya harus disalahkan atas kesalahan itu. Dan itu berbalik melawan apapun yang berhubungan dengan warisan Afrika kita. Dan sama seperti pelatihmu yang mencoba menghapuskan jingga dari teknikmu, berusaha menghapusnya dari diri kita yang merupakan ciri khas kita. Maka setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Diko memiliki dua pilihan. Apakah ia akan mengeluarkan jati dirinya yang sesungguhnya, atau kembali pada putusan awal, yaitu pulang ke rumah. Diko pun memilih untuk tetap menjadi bagian Santos. Ia mulai bertanding. Tim Diko tertinggal 3-0. Seketika ia tahu apa yang harus ia lakukan. Melepas kekakangan pelatih yang mengharuskannya bermain dengan teknik terkini. Diko pun mengeluarkan bakatnya yang menguasai gaya jingga. Dan gol! Diko pun dipanggil oleh pelatih. Ia meminta maaf dan ternyata sekarang pelatihnya menyetujui Diko menggunakan teknik jingga. Hingga dari tim termuda, Diko masuk ke tim junior. Lalu selanjutnya dapat bergabung ke dalam tim pro. Diko pulang dengan membawa hadiah kompor untuk ibunya dan radio untuk ayahnya. Dua adiknya pun menyambut Diko dengan senang. Saatnya mendengar pengumuman 22 pemain terbaik pro untuk mewakili Brazil di Piala Dunia tahun 1958. Mulai tidak yakin karena nama Diko tidak disebutkan. Tapi akhirnya, ternyata Diko termasuk salah satu dari 22 orang tersebut. Dan dialah yang termuda dengan umur 17 tahun. Sebelum pergi, Diko pun sempat bertemu dengan Yuri teman lamanya. Dan Yuri mengaku, ia mendengar semua pertandingan Diko. Saat Diko diantarkan oleh ayahnya menuju tempat perberhentian bus, Yuri menitipkan baju untuknya dengan bertuliskan Pele. Awalnya Diko merasa bahwa nama Pele adalah sebutan dari orang yang kaya mengejeknya. Tapi ayah Diko meyakinkan dirinya bahwa nama Pele adalah panggilan orang-orang untuk Diko saat melihatnya bermain dengan jingga. Ayah Diko pun menasehatinya agar tidak pernah ragu. 1957 di Rio de Janeiro, Brazil. Diko bergabung dengan tim pro lainnya. Mereka saling berkenalan,
ia juga berjumpa dengan Mazzola sebagai pesaingnya. Ketika ditanyai teknik jingga, pelatihnya langsung mengambil alih dan mengatakan tidak akan ada menggunakan teknik itu. Dan Diko pun sangat dilarang untuk menggunakan teknik itu. Saat berlatih memperebutkan posisi, Diko mencoba bermain dengan teknik jingga. Sayang, ia masih menyimpan keraguan hingga kecelakaan kakinya. Diko menghubungi ibunya dan mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan saat bermain. Sekarang lututnya terkilir. Mendengar hal itu, ibunya pun mencoba menenangkannya dan membuat Diko yakin bahwa ini adalah pilihan yang tepat dan ia tidak salah. Diko pun mulai direhabilitasi. Pun sudah terlambat untuk menggantikannya. Seketika mereka mendengar bersama berita yang ada di radio. Akibat Diko nekat menggunakan teknik jingga, maka sang pelatih pun disalahkan dalam hal tersebut. Mereka bilang sang pelatih tidak belajar dari pengalaman, dan akankah kali ini Brazil meraih juara? Saat Diko masih perawatan lutut, tim Brazil terus bertanding, hingga pada akhirnya Brazil melawan Inggris. Kala itu Inggris bertanding tanpa gol, dan itu pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Permainan yang penuh pertumpahan darah, di mana membuat 3 pemain Brazil mengalami cedera kaki yang mencegahnya bermain hari itu melawan Uni Soviet. Hari itu Diko diambil untuk menggantikan Mazzola. Padahal kondisi kesehatannya belum stabil, bahkan dokternya terus memperingati Diko untuk berhati-hati. 15 Juni 1958, Brazil melawan Uni Soviet. Terlihat dalam pertandingan Uni Soviet sangat bermain fisik, seolah mereka sedang bermain pinball dengan lawan yang lebih kecil. Seketika pahlawan di Brazil melihat celah dari pertahanan Soviet. Krensin pun mengirim bolanya dan gol! Brazil memimpin 1-0. Di dalam permainan seolah tim Uni Soviet terus mempersulitkan Diko. Namun Brazil tetap memenangkan pertandingan dengan mempertahankan skor. Dan minggu depan mereka akan melawan Prancis. 24 Juni 1958. Pemain Prancis Raymond Kopa menyusun serangan. 1 gol untuk Prancis. Karena itu Prancis berhasil menyamai Brazil 1-1. Di saat istirahat, Diko menjumpai Mazzola dan mengatakan ia tidak bisa bermain seperti Mazzola. Namun Mazzola mengatakan masalahnya, dan ia meyakinkan Diko bahwa jingga adalah bagian dari mereka, dan itu yang mereka butuhkan. Babak 2 melawan Prancis berlanjut. Siapa yang menang akan melawan Swedia. Di sini Diko tahu harus melakukan apa. Diko yakin ia menggunakan teknik jingga. Brazil pun menang melawan Prancis. Di waktu lain, pelatih terus berbicara tentang persiapan menuju final. Tentang formasi piramida 5-3-5 menjadi 3-2-2-3. Lalu 2-3-2-3 tetap dengan 4-2-4. Dan terus tentang formasi. Hingga di lapangan berlatih, pelatih protes tentang pemain yang tidak pada tempatnya. Dan saat pemain bertanya, pelatih malah bingung dan stres. Suatu malam, Diko menghubungi ayahnya. Ayahnya tahu tentang konferensi pers. Ayahnya juga tahu tentang panggilan Pele untuk anaknya. Maka seketika sang ayah memberi semangat kepada Diko bahwa sekaranglah waktunya Pele. Diko sempat khawatir melawan Swedia yang brutal dan cerdas. Sedangkan ayahnya akan selalu ada menjadi penasehat terbaik. Ayahnya berpesan bahwa Diko hanya perlu meyakinkan dirinya sendiri, lalu meyakinkan timnya untuk percaya pada diri mereka sendiri seperti di Brazil. Dan pada jingga, lalu Diko melakukan itu. Ia berhasil meyakinkan tim yang menggunakan teknik jingga untuk membawa bola sampai ke Mercosur. Dan itu diikuti oleh semua timnya. Setelah kejadian di hotel hari itu, pelatih pun memberi izin kepada mereka untuk bermain gaya jingga. Dan itulah jati diri mereka. Di Stockholm, sebelum pertandingan dimulai, Diko memutuskan untuk memakai baju bertuliskan Pele yang dijahitkan oleh Yuri. Peluit awal dibunyikan, maka permainan dimulai.
Suasana semakin memanas di saat detik-detik penyerangan dan keberuntungan Swedia mencetak gol 1-0. Namun ini semua belum berakhir. Saatnya beraksi, maka tim Brazil pun menunjukkan keahliannya dengan bermain gaya jingga. Brazil kembali mendapatkan kepercayaan diri mereka. Di tengah 50.000 penonton, Brazil berhasil memberi serangan terbaik 1-1. Pada akhirnya, Deco dapat membuktikan janji yang diucapkan 8 tahun yang silam. Ia berjanji akan memenangkan Piala Dunia untuk Brazil. Maka 5-1 adalah angka yang cukup membuatnya memimpin permainan. 29 Juni 1958 adalah hari di mana Brazil memenangkan piala pertama kalinya. Dan Deco adalah pemain di dalam tim sepak bola Brazil. Pemain termuda yang pernah ada. Film pun berakhir. Pada tahun 1961, Presiden Brazil, Jânio Quadros, mendeklarasikan Deco atau Pelé sebagai harta karun bangsa. Di usia 17 tahun, Pelé adalah pemain termuda yang pernah bermain dan memenangkan Piala Dunia. Pelé dan tim Brazil masih memenangkan Piala Dunia tahun 1962 dan 1970. Dan Pelé adalah salah satunya pemain dalam sejarah yang memenangkan 3 kali Piala Dunia dan mengumpulkan rekor dengan gol terbanyak, yakni 1.283 gol. Satu rekor Pelé bahkan tak terkalahkan dengan mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. Sebuah rekor dipegang oleh ayahnya, Dondinho do Nascimento. Pelé juga disebut sebagai atlet abad ini oleh Komite Olimpiade Internasional. Sejak Piala Dunia tahun 1958, gaya jingga Brazil menjadi gaya selebrasi di seluruh dunia. Akhirnya cerita pun tamat. Jangan lupa di subscribe dan like. Dan jangan lupa di notifikasi loncengnya agar jangan ada ketinggalan cerita menariknya. Salam dari channel Crab Film.